Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak pada kegiatan pada hari ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin kegiatan berdoa sebelum mengawali pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik Pak, persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan salah satu daripada kalian untuk maju ke depan membacakan Pancasila. Baik Pak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Zulfikar telah membacakan Pancasila di depan kelas. Terima kasih saya ucapkan kembali. Untuk selanjutnya kita akan membacakan presensi terlebih dahulu atas kehadiran daripada siswa kelas 4 sekalian. Baik, Bapak langsung saja mengabsen kehadiran kalian sekalian. Yang pertama yaitu Rahmat Ajinowo. Baik Pak, hadir. Baik, ada Rahmat. Kemudian Zulfikar Adi Wiwaha. Hadir Pak Guru. Oh iya, Ya. yang membacakan Pancasila tadi ya. Benar Pak. Hadir. Rizky Andreas. Rizky hadir Pak. Hadir. Kemudian Yuli Ovi Alfianti. Masuk Pak. Baik, Yuli hadir ya. Zahra Anggun Pertiwi. Hadir Pak Guru. Yang terakhir yaitu Bilkis Dwi Yanti. Hadir Pak Guru. Hadir Bilkis, baik. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian sekalian dalam pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan suatu atau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu siswa mempelajari materi terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila, yang mana terdapat dua tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu menjelaskan hubungan simbol dan makna sila keempat Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, memberikan contoh pengalaman dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nanti pada pembelajaran hari ini kalian sekalian akan diberikan oleh Bapak materi berupa simbol dan makna sila keempat Pancasila, yang mana di situ nanti ada beberapa makna daripada sila keempat Pancasila, kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan suatu penjelasan secara singkat terkait simbol dan makna sila keempat Pancasila. Adakah di sini siswa-siswa kelas 4 yang tahu sila keempat Pancasila itu apa? Tahu Pak Guru. Sudah. Baik, jika sudah tahu, Bapak akan mengulangi kembali terkait sila keempat Pancasila ini. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
sila keempat Pancasila di sini disimbolkan atau dilambangkan berupa kepala banteng. Yang mana banteng di sini merupakan hewan yang suka bergerombol atau berkumpul dan kepalanya memiliki sifat yang tangguh. Seperti itu. Kemudian banteng di sini termasuk hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Simbol banteng sendiri menggambarkan bahwa rakyat Indonesia yang terbiasa berkumpul untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan. Seperti itu anak-anak. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Silahkan langsung dijawab saja ya. Baik. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Silahkan saya tunjuk untuk Rizky Andreas. Silahkan Rizky untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Bunyi sila keempat Pancasila adalah. Baik Pak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagus Rizky Andreas. Jawabannya sudah betul dan tepat. Kemudian soal yang kedua, simbol sila keempat dilambangkan dengan. Silakan untuk Rahmat Ajinowo menjawab pertanyaan kedua dari Bapak. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan lambang kepala banteng Pak. Bagus, tepat Rizky. Rahmat Ajinowo tepat. Seperti itu jawabannya. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk membaca terkait dengan materi, simbol, dan makna sila keempat Pancasila yang terdapat pada halaman 15 pembelajaran kedua buku tema 5 Pahlawanku. Silahkan Bapak beri waktu selama 10 menit. Baik, waktu telah habis atau berjalan selama 10 menit. Untuk kegiatan membaca silahkan diakhiri dan kalian memperhatikan penjelasan Bapak terkait dengan materi, simbol, dan makna sila keempat Pancasila. Seperti itu. Langsung saja Bapak mulai. Simbol dan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila di sini dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng yang mana memiliki latar belakang warna merah. Seperti itu. Kemudian, banteng sendiri merupakan hewan yang suka bergerombol dan kepalanya memiliki sifat yang sangat tangguh. Selain itu, banteng juga termasuk binatang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Seperti itu anak-anak. Simbol banteng sendiri menggambarkan bahwa rakyat Indonesia yang terbiasa berkumpul untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu anak-anak. Lalu sila keempat Pancasila mempunyai makna yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, cinta permusyawaratan dan demokrasi,
serta memiliki sikap yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Jadi untuk sila keempat ini memiliki makna seperti itu, anak. Makna lain dari sila keempat Pancasila akan Bapak sebutkan di bawah ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Maksud daripada makna yang pertama ini yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Hal ini mengapa dilakukan atau harus kita lakukan? Karena dengan menjalankan atau mementingkan kepentingan bersama itu akan menciptakan suatu hubungan antara masyarakat yang baik dan akan mendapatkan suatu jalan atau tujuan yang baik serta atau permasalahan akan selesai dengan benar atau baik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu cinta, permusyawaratan, dan demokrasi. Di sini sebagai warga negara Indonesia kita harus mencintai permusyawaratan dan demokrasi. Di sini kita harus menghargai dan menjalankan demokrasi yang baik dan benar, seperti itu, anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi warga negara Indonesia di sini harus bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Dilarang main hakim sendiri jika ada masalah, seperti itu. Tidak menggunakan emosi dalam menyelesaikan masalah dan tetap berkepala dingin atau tetap tenang dalam menyelesaikan suatu masalah agar terciptanya jalan keluar yang baik dari suatu masalah tersebut, gitu. Kemudian yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita dilarang memaksa seseorang untuk setuju dengan pendapat kita. Seperti itu tidak boleh, anak-anak. Jadi setiap warga negara itu memiliki kehendaknya masing-masing dan kita dilarang untuk mengajak atau memaksa seseorang untuk sama dengan kehendak kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk keputusan bersama. Ini hampir sama dengan maksud daripada makna yang pertama. Jadi di sini mengutamakan musyawarah atau berbicara dalam suatu forum untuk menyelesaikan suatu masalah atau membicarakan suatu hal. Itu namanya kalau di daerah kita yaitu berembukan atau berbincang bersama, seperti itu, musyawarah. Di sini musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi musyawarah ini harus dilakukan guna untuk mencapai suatu tujuan orang banyak, seperti itu. Kemudian yaitu nilai-nilai yang dapat kita terapkan bersama dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sila keempat Pancasila. Adapun nilai-nilai sila keempat Pancasila ini akan Bapak sebutkan satu persatu. Antara lain yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kita dalam kehidupan sehari-hari jika mengalami suatu masalah, kita bicarakan bersama-sama dengan cara bermusyawarah atau berembuk atau berbincang bersama, seperti itu. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, di sini maksudnya kita dalam kehidupan sehari-hari atau bersama teman-teman kita sekelas ini
tidak boleh memaksa teman untuk setuju dengan pendapat kita atau jawaban kita atau pendapat argumen kita. Jadi teman-teman kalian ini juga memiliki pendapat sendiri-sendiri seperti itu, dan tidak boleh kalian atau kamu paksakan untuk sama dengan pendapat kalian begitu. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini setiap orang memiliki pendapat. Tugas kita apa? Tugas kita yaitu dapat menghargai pendapat tersebut. Contohnya seperti Bapak memiliki pendapat bahwa buku ini memiliki bentuk kotak. Kemudian si Rahmat ini bilang kalau buku ini berbentuk bulat. Nah, seperti itu. Jadi Bapak tidak boleh mengatakan atau tidak menghargai pendapat dari Rahmat seperti itu. Jadi Bapak harus menghargai bahwa buku yang dikatakan Rahmat berbentuk bulat itu benar seperti itu. Harus saling bisa menghargai terkait dengan pendapat setiap orang seperti itu. Kemudian yang keempat, melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Nah, di sini maksudnya yaitu kita dalam membuat suatu keputusan itu harus kita laksanakan. Jadi tidak boleh kita langgar. Seperti contoh kesepakatan penentuan daftar piket kelas 4 hari Senin yaitu Rahmat dan Zulfikar, kemudian Selasa Rizky dan Yuli, yang terakhir hari Rabu yaitu Zahra dan Bilqis. Nah, di sini si Rahmat mau menyapu pada hari Senin, akan tetapi Zulfikar tidak mau melaksanakan piket pada hari Senin. Akan tetapi hari Senin itu kan harus dilaksanakan oleh dua anak yaitu Rahmat dan Zulfikar. Kan tetapi Zulfikar tidak mau. Nah, itu merupakan contoh tidak melaksanakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh teman-temannya yaitu kelas 4 seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan rakyat. Saya berikan contoh yaitu kepala sekolah di sini sebagai seorang pemimpin. Kemudian warganya atau rakyatnya itu guru, siswa, dan staf lainnya. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pemimpin harus mementingkan kepentingan rakyatnya, yaitu kepentingan guru, siswa, dan beberapa staf yang ada. Jadi kalau semisal siswa membutuhkan katakan fasilitas terkait dengan apa Bapak contohkan seperti peta. Nah, itu kepala sekolah harus menyiapkan atau mementingkan kepentingan rakyat, yaitu dengan cara mencarikan atau membelikan peta tersebut untuk siswanya. Seperti itu contoh sederhananya, anak-anak. Lalu Bapak akan memberikan video terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Silahkan tugas dari anak-anak memperhatikan video terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila ini dengan seksama, yang mana akan memberikan suatu penguatan atau pemahaman terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Seperti itu, anak-anak. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Velma. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan makna dan simbol sila keempat Pancasila. Kalian pasti sudah hafal Pancasila dong? Yuk kita sebutkan bunyi sila keempat Pancasila dengan semangat. 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa sih makna dari sila keempat? Makna dari sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Simbol sila keempat. Simbol dari sila keempat ini adalah kepala banteng. Kenapa sih kok banteng? Nah, karena banteng merupakan binatang sosial yang suka bergerombol atau berkumpul. Dengan begitu, mereka akan lebih kuat dan solid. Nah, karena itu, simbol ini menunjukkan hubungan dengan makna sila keempat, yaitu manusia bermusyawarah dengan cara berkumpul seperti banteng agar mereka bersatu dan lebih kuat. Nah, kalian sudah paham kan? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bagaimana untuk video yang telah Bapak berikan baru saja? Mungkin dari anak-anak ingin menanyakan terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila seperti itu. Jika ada, silahkan langsung bertanya kepada Bapak. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Silahkan untuk anak-anak bertanya. Saya, Pak. Baik, untuk siapa namanya? Rizky ya. Silahkan Rizky bertanya. Bertanya, Pak, contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, pertanyaannya yaitu terkait contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya, Rizky. Gitu. Langsung Bapak jawab terkait dengan pertanyaan Rizky, yaitu beberapa contoh penerapan nilai sila Pancasila keempat, yaitu pertama, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan rakyat. Seperti itu pertanyaan dari Rizky. Bagaimana, ada yang dipertanyakan kembali? Kami kira tidak ada, Pak. Cukup. Baik, tidak ada ya. Bapak akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Kemudian Bapak akan membuat kalian menjadi 2 kelompok besar, yang mana setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Bagaimana untuk tugasnya, Pak? Tugas kalian yaitu yang pertama, silahkan merangkum materi terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Kemudian yang kedua, untuk minggu depan silahkan kalian presentasikan di depan kelas. Apa yang dipresentasikan, Pak? Yang dipresentasikan yaitu terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Nanti di dalamnya terdapat apa bunyi daripada sila keempat Pancasila, kemudian disimbolkan apa sila keempat Pancasila, kemudian maknanya sila keempat Pancasila itu apa, kemudian kalian mencari contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian jika sudah, silahkan kalian rangkum sesuai perintah Bapak tadi. Lalu yang Bapak sampaikan tadi, minggu depannya silahkan dipresentasikan di depan kelas sesuai dengan hasil diskusi atau rangkuman dari setiap kelompok. Lalu yang terakhir, silahkan untuk tugasnya dikumpulkan di kantor, di meja saya, seperti itu anak-anak. Mungkin ada yang dipertanyakan terkait dengan tugas kali ini? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Sudah. Baik, jika sudah jelas, Bapak akan memberikan suatu
kesimpulan terkait dengan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Di sini simbol keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sila keempat Pancasila dilambangkan atau disimbolkan oleh kepala banteng, seperti itu. Yang mana banteng sendiri merupakan suatu hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kemudian simbol banteng menggambarkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbiasa berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah atau demi mendapatkan suatu keputusan serta dalam mengambil keputusan, seperti itu. Kemudian makna dari sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, cinta, permusyawaratan, dan demokrasi. Yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, seperti itu. Yang terakhir yaitu nilai-nilai penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan rakyat, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini? Tidak ada ya. Terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan ketua kelas memimpin kegiatan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas memberikan atau memimpin kegiatan berdoa. Baik Pak, persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan berwarga negara atau dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Pesan Bapak yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan sesudah atau sebelum melakukan kegiatan, serta menjaga imunitas di dalam tubuh kalian dengan cara berolahraga, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.